Selamat malam Ibu Bapak sekalian, sahabat KKS Paroki Kelapa Gading. Kembali malam hari ini seperti hari biasa, setiap hari Rabu kita berjumpa di Zoom KKS. Malam hari ini dalam acara Gokil yang akan dibawakan oleh saudara kita Bernadette Lydia Leo. Ibu Bernadette adalah alumni KPKS Angkatan 28. Malam ini renungan yang mau dibawakan oleh Ibu Lydia diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19, mengambil tema judul Menemukan Hidup Iman yang Utuh. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mulai pertemuan kita. Dan kita akan awali dengan doa pembukaan. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Terima kasih atas kebesaran-Mu. Kasih setiamu begitu besar kepada kami semua. Pada malam hari ini kami boleh Kau kumpulkan kembali di Zoom KKS Paroki Kelapa Gading. Ya Bapak, mohon berkat-Mu untuk saudara kami, Lydia Leo, untuk membawakan materi pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai Ibu Lydia dan boleh menyampaikan pesan-pesan seturut kehendak-Mu untuk kami semua yang hadir di pertemuan Zoom ini. Ya Bapak, kami serahkan dari awal, pertengahan sampai akhirnya acara pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih ya Bapak, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sebelum kita mulai pertemuan ini, mohon kerjasama teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini untuk berpakaian yang rapi dan ambil posisi duduk yang nyaman. Selama pemaparan materi oleh Ibu Lydia, semua audio akan di-mute. Nanti ada sesi sharing atau tanya jawab, boleh di-unmute masing-masing. Dan akhir pertemuan nanti kita akan ambil foto bersama. Untuk itu video bisa diaktifkan semua. Terima kasih. Saya serahkan waktunya kepada Ibu Lydia untuk memulai. Silakan. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak Santoso. Terima kasih. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kepercayaan KKS memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan tema Gokil bulan Oktober ini. Tanpa lama-lama mending kita langsung masuk tema kita hari ini ya. Soalnya tema hari ini menarik buat saya. Mudah-mudahan menarik buat Ibu Bapak juga. Saya coba share screen. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke Injil Lukas 17. Nah, sini menarik, kita berbicara tentang orang kusta, di mana bisa kita temukan satu iman yang hidup, yang utuh buat kita. Mudah-mudahan malam hari ini saya bisa memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu, kita bisa sama-sama merenungkan termasuk saya sendiri. Nah, pertemuan kita hari ini saya coba menyusun kegiatan kita apa saja yang akan kita sharingkan bersama-sama. Nah, sesuai dengan tema yang hari ini kita mau bicarakan, kita sharingkan adalah menemukan iman yang utuh. Apa yang menjadi latar belakang? Ya, latar belakang hari ini adalah kita bacaan dari Injil Lukas. Dan menariknya merupakan adalah tahap akhir perjalanan Yesus menuju ke kota Yerusalem. Nah, yang menarik adalah tokoh-tokohnya juga yang akan kita bicarakan, karena bicara tentang penyakit kusta. Jadi saya memilih tokoh, yaitu tokoh orang kusta.
tentang kitab suci, kita akan membahas bersama-sama. Ulasan kitab sucinya memang ayatnya tidak menarik, tapi pendalamannya sangat bermakna buat kita. Kita bisa tahu seperti apa yang kita simpulkan dari sharing kita, bagaimana iman kita hidup, bagaimana iman kita utuh. Kita tahu dengan latar belakang pandemi yang selama ini 2 tahun ini menyertai perjalanan kita sampai hari ini bahkan ya. Berarti kan belum endemi, walaupun memang pandemi menuju endemi, tapi kita masih membutuhkan proses seperti itu. Nah, yang poin selanjutnya adalah pemulihan hidup dengan iman, yaitu iman yang dikaitkan dengan penyembuhan. Nah, penutup nanti mungkin dengan kesimpulan atau kita bisa refleksi bersama-sama. Nah, di sini saya akan tampilkan pertama soal peta. Mungkin sederhana ya, cuma saya juga tidak terlalu dalam, cuma sekilas saja perjalanan Tuhan Yesus. Sebenarnya perjalanan Tuhan Yesus dengan para murid sebenarnya tidak pernah lurus. Maksudnya tidak pernah satu kota lurus gitu arahnya. Mereka sebenarnya muter-muter aja di daerah sini. Dari Samaria, Galilea, Yudea, muter Kapernaum, termasuk juga Gadara. Nah, akhirnya nanti juga kembali ke kota Yerusalem. Nah, perjalanan dari Nazaret semua ada di sekitar daerah sini. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak berjalan jauh-jauh seperti itu. Tetap di daerah, cuma kota-kotanya pindah. Nah, yang menariknya dari gambar ini, di sini ada Galilea, ada Samaria. Kenapa saya ngambil kota Samaria saat ini? Karena kita tahu orang kusta, 10 orang kusta, hanya 1 orang Samaria yang datang kembali kepada Tuhan Yesus. Dari kota ini kita mau lihat posisi sebenarnya perjalanan Tuhan Yesus. Jadi saya tunjukkan tunjukkan peta ini perjalanan Tuhan Yesus dari Galilea Samaria, terus nggak kelihatan ya di sini. Di sini terakhir Yeriko dan terakhir ada kota Yerusalem. Yang menarik bahwa dalam perjalanan ini menuju ke Yerusalem, Tuhan Yesus banyak melakukan penyembuhan, baik penyembuhan orang kusta, penyembuhan orang buta, orang lumpuh selama perjalanan dia menuju ke kota Yerusalem. Perjalanan terakhir dia yaitu kota Yeriko. Nah, sebelum dimasuk kota Yeriko, dia menyembuhkan orang buta dulu terlebih dahulu sampai akhirnya perjalanan terakhir adalah, kita masih ingat mungkin Bapak Ibu tahu ya, Sakeus, Matius pemungut cukai yang manjat di perjalanan terakhir yang manjat pohon ara itu yang dipertobatkan oleh Tuhan Yesus, yaitu perjalanan terakhir sebelum dia memasuki kota Yerusalem yang dia diarak-arak dengan daun palma. Terus dulu ya Pak, ini kayaknya lagi. Dari peta kota ini yang saya mau angkat malam hari ini, kita coba lihat pengantar dari tema hari ini yang pengen kita sharingkan sama-sama, cuman ini nggak bisa gede. Oke, nggak bisa gede tempatku Pak ini. Oke, sebagai kata pengantar kita lihat di sini ada gambar yang sengaja saya tampilkan bahwa di mana Tuhan Yesus ditolak memasuki kota desa Samaria. Nah, sebagai pengantar kita tahu misalnya di sebuah gereja ada satu misa penyembuhan mengadakan doa penyembuhan. Ya, pastikan seru mengundang pastor yang mempunyai pasti karunia penyembuhan. Nah, pasti gereja penuh dengan umat yang banyak untuk datang ke misa penyembuhan. Tetapi kalau misalnya beberapa minggu kemudian pastor tersebut atau romo tersebut datang lagi nih ke aula gereja untuk memberikan pengajaran, pasti yang terisi orang-orangnya pasti menjadi berkurang, mungkin cuma setengah. Nah, di situ juga kita sadari bahwa di zaman Yesus dulu itu juga seperti itu.
kejadiannya ya, kalau penyembuhan, orang-orang berkumpul rame membicarakan untuk mendapatkan penyembuhan. Nah, banyak umat yang datang, orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, tapi mereka tidak memahami arti kalimat imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, sebatas pikiran mereka berpikir bahwa kesembuhan fisik itulah yang merupakan hasil akhir dari segala doa penyembuhan tersebut. Jadi pokoknya mereka cuma sembuh, ya sudah. Final result mereka hanya satu, yaitu kesembuhan secara fisik. Padahal sebelumnya mereka belum sampai pada pemulihan yang sempurna. Mereka baru setengah jalan untuk memahami pemulihan kehidupan yang utuh apa yang dari Tuhan yang mereka terima. Nah, hari ini saya mau kaitkan pembahasan Injil Lukas ini dengan kitab Imamat. Karena menariknya kita berbicara tentang orang kusta, penyakit kusta, orang kusta. Nah, dengan iman kita, dengan iman yang kita miliki, kita mau akan membahas bahwa bacaan Injil hari ini di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nah, tadi latar belakang perjalanan dari Tuhan Yesus, dimulai dari Yerusalem, dimulai dari Samaria, menuju ke Yerusalem. Yang poin selanjutnya yang menarik adalah siapa orang Samaria tersebut. Yang menarik adalah siapa orang Samaria tersebut. Mungkin saya akan bahas siapa orang Samaria tersebut, siapa orang kusta tersebut, karena tadi kita melihat perjalanan Tuhan Yesus sebelum menuju ke kota Yerusalem. Nah, orang Samaria, siapa sebenarnya orang Samaria itu? Orang Samaria itu orang yang tinggal di antara Galilea sama Yudea. Nah, dari mana mereka sebenarnya berasal? Orang Samaria tersebut. Nah, sebagian mereka itu penduduk yang dibuang ke Asyur. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, pembagian kerajaan utara selatan, peperangan mereka dimenangkan oleh Asyur, dimenangkan oleh Babel. Nah, kerajaan utara dikalahkan oleh Asyur, hasilnya mereka juga dijatuhkan oleh Asyur dan menjadi tahanan dari Asyur. Nah, dengan penduduk pasti Efraim, karena mereka berada di sebelah utara. Dengan penduduk Manasye, dengan ibu kota Samaria. Nah, itulah diisi oleh bangsa-bangsa Israel yang bercampur dengan bangsa-bangsa yang lain yang dibuang oleh Asyur ketika peperangan itu terjadi. Nah, 2 abad kemudian mereka membangun 2 abad kemudian orang-orang Samaria ini mengganggu pembangunan kota Yerusalem. Ya, pembangunan karena mereka kan dibuang, mereka kembali untuk membangun kota Yerusalemnya itu oleh orang-orang Yahudi kembali dari Babel waktu itu. Nah, mereka berpegang pada kelima hukum Taurat waktu itu dalam suatu versi yang mereka sendiri buat. Nah, orang-orang Samaria ini ya. Nah, namun karena mereka tetap dipandang, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa orang-orang Samaria itu tetap dipandang oleh orang-orang Yahudi. Nah, pada abad ketiga, mereka akhirnya membangun sebuah kuil. Sebuah kuil di atas gunung Gerizim. Nah, pada abad selanjutnya lagi, akhirnya mereka juga dihancurkan orang Samaria tersebut oleh orang Yahudi. Nah, oleh sebab itu, orang Samaria itu tidak rela kalau seorang Yahudi itu yang berasal dari Galilea melewati desa mereka. Nah, itulah alasan kenapa mereka bisa menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri kita tahu bahwa dia adalah orang Yahudi. Nah, alasan dari orang Samaria menolak Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi. Karena orang Yahudi yang menghancurkan kelompok mereka di saat itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu tentang orang kusta. Dalam perjalanan Tuhan Yesus yang memasuki kota desa Samaria. Karena kita udah tahu kenapa orang Samaria menolak Tuhan Yesus. Tapi akhirnya kan yang minta tolong juga, yang mengucap syukur juga tetap orang Samaria. Nah, ini yang menarik sebenarnya yang buat kita ketahui apa yang mendorong orang Samaria tersebut. Hanya satu jawabannya adalah iman dari orang Samaria tersebut. Nah, sebelum kita sampai situ, kita kenali tokoh-tokohnya dulu.
Tadi kita udah lihat latar belakangnya, kenapa Tuhan Yesus ditolak, dari mana perjalanan Tuhan Yesus cuma di daerah sana sebelum dia masuk ke kota Yerusalem. Terus sekarang kita mau mengenal siapa sih orang kusta itu. Kalau kita mau lihat, nah dari awal perjalanan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu ditolak oleh memasuki desa Samaria. Itu kita lihat di Lukas 9. Dia ditolak, tapi sebaliknya nih, satu-satunya orang Samaria yang datang kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur. Nah, perlu kita ketahui, kita kenali dulu siapa sih orang kusta ini. Nah, orang-orang sakit biasanya, kalau orang lumpuh, orang buta, orang itu semuanya mereka kan dibawa ya, digontrong, atau teman dia sendiri datang dibawa rame-rame, banyak orang di sampingnya. Nah, yang menarik, orang Samaria, terus dia orang penyakit kusta, terus dia datang sendiri. Kenapa dia berani datang sendiri? Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin udah tahu juga ya jawabannya, mungkin juga tidak. Nah, sini saya pengen sharing. Satu-satu orang Samaria, seharusnya mereka yang menolak Tuhan Yesus. Kok mereka juga yang meminta bantuan sama Tuhan Yesus? Karena dia sendiri adalah orang yang diusir, orang yang diisolasikan. Nah, seperti orang-orang corona ya, kalau kita udah kena corona, kita kan diisolasi juga, isolasi mandiri. Karena mereka tidak ada yang membantu, termasuk kita. Kalau misalnya kita juga yang kena COVID kan juga di karantina, kita juga sendiri. Nah, mereka itu dibuang dari komunitasnya. Mereka tidak bisa beribadah, akhirnya mereka tidak punya relasi dengan Tuhan dan sesama. Nah, penyakit kusta itu disebut dengan lepros. Itu sebenarnya penyakit kulit yang kronis. Nah, kalau Bapak Ibu mau lebih jelas, ketahui sebenarnya penyakit kusta itu apa, itu di kitab Imamat 13. Makanya saya pengen kaitkan penyakit kusta ini kita kenal itu dari Imamat 13 dan dipandang najis dengan penyakit kulit tersebut. Nah, kita lompat lagi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah benar penyakit kusta itu menular atau tidak? Kalau menurut Bapak Ibu penyakitnya menular apa enggak? Penyakit kusta. Kalau penyakit kusta sebenarnya menular apa tidak? Nah, menular. Nah, kalau kita lihat ya, kalau di Imamat itu sangat jelas sekali. Itu Imamat 13 itu sangat jelas sekali penyakit kusta seperti apa, penyembuhannya seperti apa, menularnya seperti apa. Nah, cuma nanti saya akan kaitkan kesimpulan-kesimpulan dari Imamat 13. Jadi kita ketahui penyakit kusta sebenarnya itu penyakit dibilang tidak menular. Sama ya, kalau kita melakukan perawatan, sama dengan penyakit COVID. Kalau kita bisa isolasi mandiri, kita kan tidak menularkan ke orang lain sebenarnya, tapi kita butuh perawatan. Nah, ini ada kaitannya yang serunya saya mau kaitkan dengan Imamat malam hari ini dengan latar belakang kita COVID yang kita alami sepanjang 2 tahun ini. Nah, kalau kita lihat konteksnya, kalau kita lihat dari spiritualitasnya, penyakit kusta itu sebenarnya tidak menular, gitu ya. Karena apa? Sebenarnya penyakit kusta ini bukan virus, tapi merupakan bakteri dari kulit sebenarnya. Karena tidak dirawat, nah makanya orang-orang kusta di zaman dulu semua kain, semua barang yang dia sentuh, semua apapun dianggap najis. Nah, mereka juga habis baju-baju dipakai itu dibuang sama mereka. Karena semua itu bisa menular. Kalau mereka tetap dengan kita yang dekat sama mereka, kita yang pakai sentuh barang mereka, itu menular. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi kesehatannya ya. Nah, itu saya kaitkan juga dengan corona. Kita bandingkan posisi kita kalau kita yang kena COVID, kita juga tetap diisolasi, kita juga kita juga dibuat isolasi mandiri, kita juga sendiri. Nah, hampir sama dengan orang yang penyakit kusta ini. Berarti penyakit kusta ini bisa sembuh. Ya kan? Jadi tidak menular. Nah, yang uniknya kalau penyakit kusta ini
berarti kita lihat dua konteks ya Bapak Ibu. Kalau secara spiritual kita lihat itu tidak menular, tapi disalahpahamkan oleh orang Yahudi. Nah, kenapa orang kusta sudah orang Samaria terus mau minta tolong sama Tuhan Yesus, padahal mereka tidak mengizinkan Tuhan Yesus lewat karena mereka sudah diasingkan, mereka dianggap najis karena mereka dianggap menular di saat itu. Nah, sebenarnya penyakit itu tidak menular, tapi kalau kita kontak dengan mereka, berulang dengan mereka, akhirnya kita juga yang tidak mendapat perawatan dalam jangka waktu, kita juga bisa tertular kusta. Sama dengan COVID, kalau kita tidak bersosialisasi dengan orang yang penyakit COVID, kita juga baik-baik saja kan, seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada zaman itu? Bagaimana orang kusta diperlakukan? Bagaimana mereka disebut najis? Padahal penyakit itu sebenarnya bisa disembuhkan. Ya kan, karena mereka juga kan Tuhan Yesus mengatakan pergilah ke iman. Ketika mereka sembuh ditahirkan, mereka harus lapor ke iman loh, Bapak Ibu. Jadi waktu itu iman itu seperti seorang dokter. Kalau dia menyatakan sudah positif sembuh, baru mereka bisa bersosialisasi dengan orang-orang atau kelompok-kelompok komunitas mereka. Dan uniknya kalau Bapak Ibu baca di kitab Imamat, itu mereka harus diisolasi selama 7 hari. Selama 7 hari mereka di dalam, tapi harus ada perawatan kalau mereka merawat. Jadi awalnya penyakit itu putih, merah, akhirnya merah, basah seperti itu. Nah, itu mereka anggap najis karena kan darah ya buat mereka. Nah, itu mereka harus diisolasi selama 7 hari. 7 hari kalau mereka baik, itu mereka harus datang ke imam besar di Bait Allah untuk menyatakan mereka tahir. Kalau imamnya lihat masih ada bekas, masih ada merah, nah mereka tetap menganggap engkau belum sembuh. Nah, mereka harus balik lagi, harus isolasi lagi mereka sampai mereka sembuh. Itu kalau secara kesehatan mereka, perawatannya ya Bapak Ibu yang kita bicarakan. Nah, itu unik juga waktu di zaman itu. Sama nggak apa yang kita alami dengan pandemi Corona kemarin? Kita juga gitu ya, isolasi. Kalau sudah isolasi, kita juga ke dokter sampai dinyatakan kita positif, baru kita bisa bersosialisasi. Dan berarti dari zaman dahulu sudah ada seperti itu. Nah, penyakit itu bisa disembuhkan, bisa. Buktinya mereka kan ditahirkan oleh imam besar, para imam menyatakan engkau tahir, baru mereka bisa kembali bersosialisasi. Jadi penyakit kusta itu sebenarnya bakteri itu cuma memerlukan waktu prosesnya yang lama, tergantung dari imun seseorang sebenarnya. Kalau imunnya kuat, dia akan bisa melawan bakteri itu. Jadi harus ada perawatan. Jadi kalau kita sampai menemukan orang kusta yang mungkin satu kekuatan imunnya tidak kuat, dia juga mungkin tidak punya untuk perawatan, biaya. Nah, akhirnya dia menjadi penyakit kusta, tapi bisa sembuh. Jadi bukan orang yang harus dinajiskan sampai dia meninggal atau diasingkan terus seperti itu. Nah, itu yang kita kenal ya Bapak Ibu tentang penyakit kusta. Kalau kita lihat dari sisi kesehatan yang saya kaitkan dengan pandemi COVID-19 itu. Nah, kalau baca di kitab Imamat itu lebih bagus, lebih lengkap lagi bagaimana para imam, mereka harus menganggap imam sebagai dokter, mereka harus ditahirkan, mereka harus mempersembahkan kepada imam bahwa menyatakan, jadi harus nyatakan kayak kita ya, harus keluar surat, oh iya ini positif, Anda udah bisa bersosialisasi. Itu juga terjadi, berarti sudah ada dari dulu. Jadi tergantung dari imun seseorang. Nah, kita lihat kemarin, kalau kita lihat selama pandemi ya, kita juga selama pandemi kita udah terbiasa ya, Bapak Ibu diharapkan menjaga jarak, kita diharapkan mencuci tangan, kita menggunakan masker. Nah, bahkan kita dikarantina ketika kita terkena COVID-19. Nah, orang kusta itu juga seperti itu. Mereka harus menjaga jarak, mereka nggak boleh kan dekat-dekat orang-orang atau apa, mereka dinajiskan, mereka disuruh teriak-teriak mengatakan dirinya najis, padahal sebenarnya mereka kan bisa. Seperti itu, mereka bisa disembuhkan, tapi semua pakaian yang mereka pakai yang sentuh itu kan mereka nggak bisa disentuh sama orang. Itu zaman dulu. Sama dengan kita juga mungkin ya, sekarang kan kalau misalnya kena COVID, makanan juga kita titip kan, mereka juga sendiri. Nah, coba kalau kita Bapak Ibu coba renungkan, sebenarnya
apa yang orang kusta alami sebenarnya sama dengan pandemi yang kita alami cara penyembuhannya. Nah, hal praktek seperti ini yang kita menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker itu sebenarnya terjadi udah beberapa tahun yang lalu. Nah, itu kita bisa baca Imamat 13-14. Nah, dalam penyakit kusta itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat juga ya kalau misalnya di Google penyakit bahasa Ibraninya apa. Bahasa Ibraninya penyakit kusta itu namanya Saraat. Mungkin Bapak Ibu bisa cari lebih luas lagi tentang penyakit kusta. Jadi yang saya pengen simpulkan dari tes Imamat 13 ini bahwa sebenarnya penyakit kusta ini mereka berurusan itu dengan kenajisan daripada mereka berbicara tentang penularan penyakit itu. Kalaupun menular itu hanya terjadi pada pakaian-pakaian mereka, kain-kain mereka yang mereka makanya kan mereka bungkus. Luka-lukanya mereka itu kan dari kecil melebar merah seperti itu. Nah, menurut mereka itu mereka bungkus seperti itu. Nah, kain-kain itu mereka bakar karena akan menular. Nah, yang mereka lakukan itu supaya orang-orang yang tidak menyentuh atau apapun, jadi mereka pakai itu dibakar pakaiannya. Nah, secara barang-barang baik mereka pakai ataupun barang-barang di rumah itu secara eksplisit itu bisa menular. Secara eksplisitnya bisa menular pakaian mereka pakai atau barang-barang karena mereka tangannya penuh darah atau itu mereka dianggap secara eksplisit dikatakan menular pada orang lain. Nah, jika seseorang itu dikatakan berpenyakit kusta, di zaman itu dulu ya Bapak Ibu, kalau misalnya orang penyakit kusta itu mereka harus berpakaian yang sobek-sobek, yang tercabik-cabik, itu mereka punya tradisi lah, seperti itu mereka punya rambutnya terurai, mereka harus tutupi wajahnya, karena kan penyakit kusta sampai di wajah kulit, namanya penyakit kulit ya, cuma memang penyakit kulitnya parah seperti itu, sampai kulit, mata, sampai muka, tangan, kaki. Nah, sambil mereka berseru kata najis. Selama mereka terkena penyakit kusta itu, mereka tetap najis. Memang mereka najis karena mereka terasing. Mereka harus tinggal juga di luar perkemahan. Jadi mereka tidak punya tempat dalam rumah, mereka harus keluar. Nah, kita kalau lihat foto-foto atau gambar-gambar orang-orang kusta pasti kan, jangankan orang kusta, orang buta, orang lumpuh, mereka dianggap najis, mereka harus tinggal di luar perkemahan, mereka nggak boleh tinggal dalam rumah. Nah, penyakit kusta yang dibicarakan di sini adalah bicara tentang, kita bicara lihat tadi tentang kesehatannya, kita lihat bagaimana sih kalau misalnya dirawat bisa disembuhkan. Sekarang kalau kita lihat dari sudut spiritualitasnya. Nah, kusta yang di sini adalah persoalan tentang kekudusan diri. Jadi, secara eksplisit itu tidak ada hubungannya dengan penularan penyakit kepada orang lain kalau kita berbicara tentang kekudusan. Tampaknya kita juga kadang mengandaikan bahwa mereka pun tahu bahwa penyakit kusta itu tidak menular kalau kita lihat dari sudut spiritualitasnya ya Bapak Ibu. Namun tidak membuat orang itu suci atau tidak membuat orang itu tidak kudus lagi, sehingga orang itu harus dikarantina. Tapi karantina kalau di kitab Imamat 7 hari, sebentar dari komunitas mereka, sampai nanti mereka dinyatakan sembuh dari penyakit itu. Baru mereka bisa kembali bersosialisasi dengan teman-temannya atau komunitas mereka. Nah, jadi dapat kita bilang atau dapat kita katakan bahwa pemisahan yang orang kusta yang harus tinggal di luar, tidak boleh, harus misah dari sosialitas orang-orang di lingkungannya. Nah, di sini lebih bernuansa religius daripada cara medis mereka untuk menyembuhkannya. Kalau kita mau bahas Injil hari ini. Jadi kita mau melihat secara spiritualitas orang-orang penyakit kusta itu. Kenapa mereka harus teriak panggil Tuhan Yesus dengan jarak yang jauh, kenapa mereka harus tidak dekat. Nah, Tuhan Yesus pun berani kan untuk memegang mereka, sedangkan mereka karena sudah hukum mereka, udah Taurat mereka dibuat atau mereka
buat seperti itu. Mereka harus mengatakan mereka najis, mereka harus diasingkan, mereka harus dikarantina dari sosialisasi lingkungan mereka. Nah, kita bisa memaknai kitab Imamat di 13-14 ini, kita bisa melihat bahwa penyakit kusta ini dengan situasi dunia kita hampir 2 tahun kita mendalami pandemi COVID ini juga mengingatkan kita ya, apakah praktek pemisahan bagi orang penyakit kusta itu dapat menerangi kita, tindakan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mungkin kita bisa ngambil juga satu renungan buat diri kita. Nah, kalau kita mau merenungkan kembali, kita juga melihat akhir dari semuanya, baik penyakit kusta maupun baik COVID-19 yang kita alami sekarang menuju pada satu hal yang sama, yaitu mengenai kesembuhan, mengenai ketahiran, di mana seseorang kalau sudah dinyatakan sembuh atau sudah dinyatakan tahir, maka ia akan bisa kembali ke komunitas mereka dan hidup normal seperti biasanya. Nah, tahir, kalau tahir di sini Bapak Ibu bukan tahir bahwa kita sembuh secara fisik saja, tetapi tahir kita sembuh secara fisik dan sosial di masyarakat. Nah, itu sedikit pembahasan yang menjadi latar belakang mulai dari perjalanan Tuhan Yesus, latar belakang juga apa sih hubungannya dengan pandemi COVID-19 ini dengan Injil hari ini, di mana saya mengangkat tokohnya yaitu orang kusta. Nah, kita lihat sekarang penyakit kusta disebut dengan syarat itu di Imamat 13-14. Ini tadi saya udah lewat. Jadi orang kusta. Jadi dapat dipisahkan ya bahwa di sini lebih bernuansa religius daripada cara medis untuk menyembuhkannya. Nah, jadi kesimpulannya tadi bahwa di kitab Imamat 13 ini sebenarnya apa yang mau disampaikan. Nah, syarat ini atau yang disebut dengan penyakit kusta itu lebih berurusan dengan kenajisan daripada berbicara tentang penularannya. Tadi saya udah sempat bahas juga tentang bagaimana mereka diperlakukan, bagaimana mereka diasingkan, mereka harus tidur di luar perkemahan mereka. Nah, jadi orang kusta dapat dikatakan bahwa kita lihat secara spiritualitasnya. Nah, kesimpulannya dari pandemi COVID yang saya kaitkan dengan Imamat 13 ini, kita dapat memaknai kembali, kita dapat merenung kembali dengan menghadapi pandemi COVID-19 ini, dengan tokoh penyakit orang kusta ini. Nah, sekarang kita masuk ke kitab sucinya, ulasan kitab suci. Di sini menurut saya menarik ya Bapak Ibu, walaupun cuman 6 ayat, 9 ayat, tapi menarik buat saya. Nah, ini saya ada tanda-tanda warna merah itu, ini yang mau kita sharingkan bersama-sama. Mudah-mudahan saya bisa membawakan pemberian terbaik ya Bapak Ibu, dari awal kita bisa pahami, karena saya mengangkat tokoh orang Samaria, saya mengangkat tokoh siapa orang kusta. Sekarang kita mau sharingkan bagaimana perjalanan orang kusta, penyakit kusta di Injil Lukas bab 17. Saya coba membacanya. Apa Pak Santo bisa baca bareng saya ya Pak ya? Oke, saya ganjil, Pak Santo 12. Oke Pak. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka
ketiga melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, kita mau membahas ulasan bacaan kitab suci. Mungkin maaf kalau memang tadi saya agak cepat ya karena pengen kaitkan dengan Imamat 13-14 tentang orang kusta. Sekarang kita masuk ke bacaan Injil Lukas. Yang menarik ada apa saja di dalam Injil Lukas 17 ini. Nah, dalam perjalanan tadi di awal saya tampilkan perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Perjalanan dia sampai nanti ke kota Yeriko, sampai ke akhirnya ke kota Yerusalem. Nah, tadi juga saya sudah sampaikan kenapa sampai Tuhan Yesus ditolak, terus alasan juga kenapa orang Samaria yang datang minta tolong orang kusta itu, padahal mereka tidak menerima Tuhan Yesus dengan menolak ya masuk Tuhan Yesus, tapi kok dia datang karena orang kusta itu sudah diasingkan, sudah diisolasikan seperti itu. Nah, dia mau datang kembali ke Tuhan Yesus. Jawabannya cuma satu, yaitu kita temukan yaitu iman. Nanti kita temukan di akhir, kita tahu apa yang membuat orang Samaria itu datang dan cuma 1 orang. Yang kedua kita lihat setelah memasuki, datanglah 10 orang kusta menemui dia dan berdiri agak jauh. Nah, tadi kan kalau di kitab Imamat, mereka kan hukumnya udah seperti itu, bahwa orang-orang yang najis itu mereka tidak bisa ke bait Allah, mereka nggak boleh ikut berdoa, mereka juga nggak boleh dekat-dekat orang. Jadi mereka harus mengasingkan diri sendiri gitu. Kalau sambil melihat supaya mereka punya status, mereka harus dibungkus, ya mereka bungkus karena luka-luka mereka kan. Jadi itu sebenarnya penyakit kulit yang merah, tapi orang-orang Yahudi itu, orang-orang iman itu tidak melihat secara kesehatan, tapi mereka melihat kenajisan mereka itu, bukan penyembuhannya, bukan perawatannya, tapi mereka lebih melihat kenajisan mereka di waktu itu. Nah, mereka berdiri agak jauh. Nah, itu udah, karena mereka ya kayak minder, mereka udah tahu bahwa saya berpenyakit kusta, seperti itu. Nah, yang menarik ketika dia berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, di sini saya coba kita ulas bersama-sama ya, bagaimana gambaran perikop Lukas 17 ini tentang 10 orang kusta, dan yang balik hanya 1 orang. Nah, perikop 10 orang kusta ini mau menunjukkan sebenarnya kisah penyembuhan yang tidak biasa. Dalam hal apa yang dimaksud tidak biasa? Karena Tuhan Yesus biasanya menyembuhkan langsung dipegang seperti orang buta, dioles matanya, atau berkata-kata kepada perwira, pulanglah engkau, anakmu akan sembuh, seperti itu, berkata dengan sabda. Tapi yang menarik di Injil Lukas ini yaitu dia bisa menyembuhkan sekelompok orang dengan bersabda dari jarak jauh tanpa menyentuhnya. Nah, ketika mereka ketemu Tuhan Yesus kan masih dalam penyakit kusta, masih luka-luka, masih merah-merah, masih meneriak sambil teriak memanggil Yesus, kasihanilah kami, seperti itu. Nah, itu kan menarik bahwa ketika mereka berjalan baru mereka ditahirkan, seperti itu. Nah, di situ menunjukkan, di awal saja sudah menunjukkan apa sih yang dilakukan oleh 10 orang kusta itu, sudah menunjukkan satu hal buat kita yang bisa kita teladani dari orang kusta tersebut. Yaitu pertama, ketaatan. Ketaatan mereka, sikap mereka. Mereka bergerak karena Tuhan Yesus menyuruh bahwa
kalian harus pergi ke imam. Nah, tadi di awal saya ceritakan Bapak Ibu bahwa kalau di kitab imamat itu lebih jelas lagi bahwa mereka itu harus dikarantina selama 7 hari. Kalau mereka sembuh, ya mereka merah, ya mereka harus datang ke imam. Imam harus lihat sampai benar-benar bersih. Kalau muncul putih lagi, karena awal penyakit itu putih, kemudian merah, luka, melebar, berair, itu penyakit kusta yang mereka alami. Nah, kalau sampai mereka masih putih, mereka harus tetap balik lagi. Seperti itu, mereka harus kembali dikarantina lagi, menyembuhkan diri lagi. Nah, tiap orang berbeda karena penyakit itu tergantung dari imun seseorang. Kalau imunnya kuat, maka penyembuhannya cepat. Kalau imunnya lemah, dia akan bertambah banyak, makin luka, makin banyak, akhirnya proses untuk sembuhnya lama. Tapi tidak bilang bahwa mereka itu tidak bisa sembuh. Karena daripada imam itu bisa mentahirkan mereka. Seperti itu. Nah, ada satu yang bisa kita pelajari dari tokoh orang kusta tersebut, yaitu satu ketaatan. Ketika mereka bergerak ke para imam, karena Tuhan Yesus yang memberi perintah. Nah, dalam perjalanan itu menuju ke para imam. Jadi mereka itu belum sembuh. Tuhan Yesus cuma perintahkan pergilah ke para imam untuk menyatakan engkau tahir. Ya mereka pergi, mereka nggak bertanya ya. Mereka ya, saya belum sembuh Tuhan, saya kan belum ini Tuhan. Kalau mungkin itu juga menelitik kita kembali ya, ketaatan kita gitu. Misalnya kita nih yang sekarang pro dan kontra kan, kemarin PKSN juga kita lihat kan tentang apa yang melatar belakangi PKSN adalah pandemi COVID-19 dengan mentalitas iman yang palsu. Itu juga bertentangan pro dan kontra sekarang offline dan online. Masih banyak umat yang masih nyaman dengan online. Yang lebih mudah ya, tinggal buka, tinggal ini. Nah, ada juga yang juga offline. Nah, seperti itu menunjukkan juga ketaatan kita. Kalau kita taat, kita kan tidak akan bertanya ya. Nah, orang-orang kusta ini tidak bertanya, Tuhan saya kan belum sembuh, Tuhan saya kan disembuhkan dulu baru saya bisa ke para imam. Kalau tidak, saya tidak ditahirkan. Saya tidak dikasih surat COVID positif sembuh gitu ya. Jadi seakan-akan kayak kita kan juga gitu. Kalau sudah dikarantina seminggu, 2 minggu, kita harus balik lagi ke dokter. Sampai dokter menyatakan kita positif, baru kita bisa bersosialisasi kembali. Nah, ini yang menunjukkan satu ketaatan dari orang kusta tersebut. Itu melitik kita juga. Ketika kita mau mengikuti misal offline atau online, kita taat nggak dengan Tuhan? Kita masih bertanya nggak kembali? Ya, aduh, kayaknya saya malas bangun, atau lebih, ya sama aja deh, online. Kan sama saya juga on air seperti itu. Atau ya lebih enak bangun lebih pagi, atau bangun lebih siang, saya nggak masalah gitu. Nah, itu yang semua juga kita diklik dengan Injil Lukas hari ini. Nah, sikap ketaatan mereka 10 orang kusta itu, sikap ketaatan mereka itu sepanjang menuju ke para imam. Mereka tidak bertanya, mereka tidak omong. Itu satu tandakan iman mereka percaya. Nah, ini percaya sama Tuhan. Nanti kita lihat lagi nih, Bapak Ibu. Seperti apa sih Tuhan Yesus dengan berkata-kata saja, mereka tuh bisa jalan, nggak bertanya. Kalau kita mungkin bertanya pasti, ya kan, ya kan, Tuhan saya belum sembuh nih, gimana? Kita aja kalau ini COVID, kayaknya belum, saya masih batuk, saya masih batuk, saya masih pilek, saya masih demam. Kita masih bertanya seperti itu. Mereka jalan aja. Nah, itu yang menandakan satu yang kita pelajari dari yang ketaatan. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari 10 orang kusta tersebut, sekelompok orang ini ya, bahwa mereka punya kepercayaan besar bahwa Yesus itu akan menyembuhkan mereka. Itulah yang disebut dengan iman. Yesus menyuruh mereka pergi ke para imam, padahal mereka belum disembuhkan loh, Bapak Ibu. Mereka pergi jalan aja, mereka nggak nanya, ya kan? Nah, itu iman mereka sudah ada. Nah, itu kita juga dikritik, kita juga bertanya kepada diri sendiri. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang kita kadang ngeyel juga? Nah, sekarang ada 10 orang. Kenapa yang 9 orang itu tidak kembali? Ya, nah yang kembali hanya 1 orang dan itu juga orang Samaria. Nah, kita lihat
kalau 9 orang kusta itu, kenapa mereka tidak kembali? Mereka hanya melihat bahwa Allah bertindak, mereka itu tidak melihat bahwa apa yang dilihat orang Samaria tersebut. Jadi beda. Mereka cuma tahu mereka sembuh, ya udah sembuh. Allah bertindak melalui Yesus karena mereka tahu. Kan kalau orang Farisi tahu ya, mereka punya Allah, tahu oh ya saya disembuhkan. Hanya secara fisik. Nah, yang kedua mereka tuh hanya fokus. Ya udah, saya udah sembuh, berarti saya sudah tidak ada lagi merah, tidak ada lagi borok-boroknya. Itulah hasil akhir dari karya pemulihan Yesus. Sama ya, tadi di awal saya cerita misalnya punya di gereja ada misa penyembuhan. Kalau sudah selesai doa penyembuhan, pasti kan banyak nih semua datang untuk misa penyembuhan gitu. Nah, ketika acaranya beda, belum tentu juga orang datang begitu banyak. Itu kita juga dikritik, apakah iman kita juga seperti itu? Seharusnya mau pengajaran, mau pertemuan, mau misa penyembuhan, mau misa apa, kita kan tetap datang, kita tetap datang, kita tetap beribadah, kita tetap ikut misa. Nah, itu kita juga disentil bahwa kesembuhannya dilihat 9 orang buta itu kenapa mereka tidak kembali? Mereka udah puas. Mereka udah terima gitu ya, sudah saya udah sembuh, saya tahu kan ada Tuhan, berarti saya sudah sembuh. Beda dengan pandangan orang Samaria tersebut. Nah, dia percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya bahwa nah di sini terbangunlah satu hubungan antara orang Samaria dan Yesus, yaitu hubungan kepercayaan dan syukur. Yang awalnya orang Samaria kan tidak mau menerima Tuhan Yesus, menolak Tuhan Yesus karena orang Yahudi, karena sudah menghancurkan kelompok mereka, kuil-kuil mereka, seperti itu. Nah, mereka terjadilah hubungan orang Samaria. Nah, karena kepercayaannya itu, dia bukan saja sembuh secara fisik. Tahir, tadi saya ada sebut ya Bapak Ibu, tahir itu bukan hanya sembuh secara fisik, tapi sembuh juga secara sosial. Ya, secara sosial. Dia benar-benar merasa diselamatkan. Secara sosial dia bisa bersosialisasi terhadap Tuhan, terhadap sesama, ya dia sepenuhnya dia anggap itu adalah keselamatan yang sesungguhnya dalam dirinya dia. Padahal dia bukan orang siapa-siapa, ya dia orang yang tidak disenangi oleh orang-orang Yahudi, gitu ya. Karena mereka seperti di awal tadi saya bilang seperti mereka punya hukum Taurat tapi dengan caranya sendiri, gitu. Mereka kan dikalahkan oleh bangsa Asyur, mereka terbuang semuanya, mereka juga hidup dengan cara mereka sendiri, makanya orang-orang Yahudi juga tidak suka sama mereka. Bahkan orang-orang seperti inilah yang bisa mempunyai hubungan kepercayaan yang mengalami keselamatan dalam hidupnya. Nah, sekarang yang menarik, setelah kita tahu kenapa hanya 9 orang, kenapa hanya 1 orang yang balik, 9 orang itu kemana? Seperti itu. Nah, tadi di bacaan Injil kita ada dapat kata-kata yang sempat saya garis bawahi juga bahwa Yesus Guru kasihanilah kami. Nah, di sini juga menarik sebenarnya Bapak Ibu, dari tiap perkataan Tuhan Yesus itu sebenarnya menarik juga. Nah, Yesus Guru Efistata kasihanilah kami. Nah, seruang ini sangat mengungkapkan ya rasa kepercayaan mereka, kepasrahan mereka. Mereka begitu percaya dengan belas kasih Sang Guru yang dapat menyelamatkan mereka, dan mereka siap untuk menaati semua apapun yang diperintahkan. Nah, kita ingat ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka, pergilah ke iman besar. Mereka tidak bertanya loh Bapak Ibu, saya belum sembuh, mereka jalan. Nah, kata guru di sini bukan, kalau dalam bahasa Inggris seperti kata master ya, udah master, tapi lebih biasa, lebih tinggi daripada seorang guru atau rabuni. Nah, ini Evista ini seperti seorang guru yang master, di mana setiap perkataannya itu diikuti dan ditaati. Jadi secara harfiah itu orang yang berdiri di atasnya, dia adalah atasannya, tapi dia adalah pemimpinnya. Setiap perkataan yang diucapkannya, yang dikatakannya itu pasti ditaati oleh
para muridnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ke-12 rasul, kita coba kembali mengulang review. Mereka begitu taat ya, Bapak Ibu sama Tuhan Yesus. Apapun yang dikatakan mereka taat. Nah, itulah guru yang disebut sebagai master. Setiap kata, setiap ucapannya murid-murid itu mengikutinya. Jadi kita paham guru itu guru yang seperti apa. Nah, mereka percaya dan mereka taat. Dan tadi menandakan ketaatan mereka nggak bertanya, mereka nggak ngomong, mereka pokoknya jalan disuruh, iya Tuhan, saya lakukan, iya Tuhan, saya kerjakan. Sama ya Bapak Ibu, mungkin juga kita mengalami juga dalam setiap perutusan kita. Mungkin Bapak Ibu juga banyak di paroki, jangan mulai dari keluarga, kita perutusan di keluarga. Kadang kita juga seperti itu ya, kita bertanya, tapi kita mau ketaatan yang kita lakukan, yang memang kita punya iman, kita percaya apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan utus kita, baik sebagai orang tua, baik sebagai suami, sebagai istri, kita percaya semuanya yang terbaik pastinya, karena kita selalu diarahkan oleh seorang master. Nah, sekarang kita lihat, yang menulis kita tahu pasti Lukas, Santo Lukas. Nah, salah satu ciri dari Santo Lukas, kita tahu kitab Lukas kan material ya, selalu kepada orang-orang yang terkecil, orang yang miskin, orang yang kadang kita tidak lihat, itu selalu yang diangkat oleh Santo Lukas. Nah, dia selalu mengangkat orang-orang yang tidak pantas, termasuk orang Samaria tersebut, termasuk perwira-perwira asing, termasuk perempuan berdosa, dan pemungut cukai Sakeus. Semuanya itu ada di Injil Lukas. Nah, itu menghadapi misi yang lebih baik daripada mereka yang dianggap pantas. Nah, itu ciri khas dari Santo Lukas. Nah, sekarang kita lihat yang menarik tadi, kita udah dari awal kita udah lihat kenapa mulai dari Galilea Samaria, terus kita lihat juga kenapa orang-orang kusta itu teriakin Tuhan Yesus dengan jarak yang jauh. Terus kita lihat juga Tuhan Yesus kenapa mereka panggil guru seperti apa yang mereka panggil. Kita paham, oh guru yang ketaatan. Nah, ini sama seperti kita ketika kita dipanggil, ketika kita diutus, kita harus taat seperti orang-orang kusta tersebut. Nah, ada 3 pertanyaan yang ada di dalam kitab bacaan Injil tadi. Ya, tadi ada yang merah, yang merah-merah yang saya tandang itu ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya sederhana ya, Bapak Ibu. Itu merupakan suatu sindiran terhadap orang-orang Yahudi. Sebenarnya Tuhan Yesus. Ya, kenapa? 10 orang kusta, hanya orang Samaria, orang yang tidak pantas, orang yang dianggap asing oleh orang-orang Yahudi itu, yang hina, yang di luar dari kelompok mereka, dari komunitas mereka, justru dia yang mengenali Yesus sebagai seorang tabib ilahi. Dia melihat bahwa Tuhan Yesus itulah yang berbelas kasih dan menyembuhkannya. Ada 3 pertanyaan Tuhan Yesus yang sebenarnya menyindir orang-orang Yahudi yang 9 orang tersebut. Nah, justru orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terkucil, orang yang tidak pernah kita lihat seperti itu. Nah, bukan orang Yahudi. Nah, mereka lah yang mampu mengenali siapa Tuhan Yesus. Dan akhirnya punya relasi dengan Tuhan Yesus. Dengan rasa syukurnya, dengan ketaatannya yang ditunjukin. Nah, dalam diri mereka juga hidup rasa tahu ya, berterima kasih. Orang Samaria itu tahu apa yang mereka alami dalam hidupnya. Mereka tidak lupa untuk berterima kasih kepada yang tertinggi. Nah, ada satu yang menarik Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus, mungkin nih Bapak Ibu tahu nih, kenapa Tuhan Yesus mau suruh mereka tuh pergilah ke imam besar. Pergi ke imam besar gitu. Itu Tuhan Yesus punya maksud juga. Kenapa ya di Tuhan Yesus tidak sebutkan aja seperti itu. Malah mereka disuruh pergi. 1, Tuhan Yesus udah taat dengan hukumnya ya di kitab Imamat bahwa setiap orang yang berpenyakit itu, yang kusta itu harus ke imam besar. Itu satu hukum yang harus ditaati. Tuhan Yesus kan tidak pernah menghilangkan hukum Taurat yang mereka
anut ya, tapi Tuhan Yesus kan selalu meneguhkan hukum itu, menggenapinya bahkan. Nah, yang pertama Tuhan Yesus telah melaksanakan pelaksanaan hukum itu sebagai seorang Yahudi. Ya, oke, kalian pergi ya ke sana, ketemu imam besar, karena harus dapat surat positif seperti itu. Pergi ke dokter dapat surat positif, bukan surat positif ya, surat negatif bahwa sudah sembuh dari COVID. Nah, kalian harus ke sana seperti itu. Nah, itu yang pertama, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia sebagai orang Yahudi dia taat dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, Tuhan Yesus sebenarnya mau menyindir imam besar itu sebenarnya. Ya, imam besar, kuasa yang tertinggi itu bukan sama kalian. Seperti itu. Mereka datang dengan tidak ada boroknya lagi, mereka sembuh, mereka datang ke tempatmu bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi daripada kalian. Sebenarnya mau menyinggung imam besar juga. Makanya Tuhan Yesus perintah mereka, pergilah ke imam besar sebagai pentahiranmu. Pentahiran itu sebagai dari hukum Taurat yang harus dilaksanakan oleh orang Yahudi. Dan mereka pergi, 9-10 orang ini pergi seperti itu. Nah, dalam hidup mereka ya, jadi mereka tahu orang-orang itu alasan Tuhan Yesus juga menyuruh mereka ke imam besar. Nah, orang Samaria ini tahu bahwa ada yang lebih tinggi daripada imam besar itu yang hanya mengeluarkan surat negatif untuk COVID. Ya kan? Nah, itu jadi imam besar itu juga berfungsi sebagai seorang dokter di zaman itu. Ya, mereka juga yang menajiskan orang-orang yang miskin, orang-orang yang terkucil, mereka juga yang memberikan pentahiran kepada mereka. Seperti itu. Nah, seorang yang dianggap setengah kafir menyadari perlunya mengucap syukur dan memberi pujian kepada yang lebih tinggi. Itulah yang dialami oleh orang Samaria itu. Jadi hari ini kita bisa belajar tokoh tentang orang kusta, ketatan ya. Kita belajar lagi dari tokoh satu yaitu orang Samaria tersebut ya, Bapak Ibu. Bahwa walaupun dia orang yang bukan siapa-siapa, tapi dia dapat berelasi dengan Tuhan. Membuka sebagai bahwa relasi mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih meskipun dia bukan siapa-siapa. Seperti itu. Nah, sebaliknya yang 9 orang itu katanya keturunan Yahudi, keturunan Abraham. Nah, menganggap mereka orang Yahudi, mereka orang Israel, mereka yang dipilih Tuhan, mereka yang diselamatkan Tuhan. Mereka akhirnya hanya pulang ke rumah mereka. Mereka anggap hanya hal-hal biasa saja. Ya sudah sembuh, ya sudah. Itu pentahiran mereka. Mereka anggap sudah selesai. Nah, ini kita juga coba diajak untuk merenung kembali juga. Bagaimana kalau kita yang disembuhkan? Apakah misalnya kita ke dokter, misalnya ya, kita berobat nih Bapak Ibu berobat termasuk saya, kita ke dokter ya udah, kalau udah sembuh ya sudah toh, ya saya udah minum obat, saya sudah ke dokter ya sudah. Kita juga lupa nih untuk mengucapkan syukur. Kita mengucapkan siapa yang punya kuasa yang tertinggi seperti itu. Nah, mungkin kita juga diajak untuk merenung bahwa setiap apa yang kita alami dalam hidup kita tahu bahwa ada sesuatu yang tertinggi dari segalanya. Walaupun ada dokter, ada obat yang termahal, ada alat-alat kesehatan yang terbaik yang bisa kita pakai, obat herbal yang kita bisa minum sehingga kita sembuh. Tapi kita perlu diingatkan kembali bahwa kita tetap harus tahu bersyukur, berterima kasih. Kita tahu ada yang lebih tinggi selain sarana-sarana yang ada di dunia ini. Itu yang mau kita diajak untuk merenung, merefleksikan kembali dari 3 pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan. Karena 3 pertanyaan Tuhan Yesus itu menarik ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di kitabnya tadi ada 3 pertanyaan. Nah, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang-orang ini? Nah, 3 pertanyaan itu sebenarnya bisa menilik kita juga, mengingatkan kita juga, ya Bapak Ibu, bahwa apapun juga yang kita alami, perjuangan kita, apapun yang kita alami, kita diajak menjadi seperti orang Samaria,
kembali membina hubungan dengan Tuhan. Mungkin dalam pandemi, kita tidak tahu ya, Bapak Ibu, mungkin banyak orang-orang juga yang terluka, orang-orang yang kehilangan, ya, kehilangan keluarga, orang yang dicintai. Mungkin iman di saat itu orang-orang jatuh bangun. Kita diajak untuk kembali hari ini dengan merenung Injil ini. Apakah iman kita, ya, orang-orang yang waktu pandemi ada yang marah sama Tuhan, mungkin kehilangan orang yang disayang, kenapa sih bertanya kapan waktunya? Kita sampai hari ini kita digeser, dibawa proses sampai hari ini, apakah kita masih punya relasi dengan Tuhan? Ya, jangan karena pandemi membuat hubungan kita dengan Tuhan tambah jauh. Kita menganggap Tuhan tidak punya kasih, Tuhan kejam, Tuhan tidak memperhatikan. Mungkin ada orang-orang yang mengalaminya. Nah, kita semua termasuk saya sampai hari ini iman jatuh bangun di saat 2 tahun. Karena semua berubah ya. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti mengalami perubahan baik. Segala bidang apapun juga selama 2 tahun. Kita masing-masing kita bisa merenung sampai hari ini. Apakah kita masih seperti 9 orang kusta tersebut, atau kita menjadi orang Samaria yang 2 tahun lalu mungkin sempat marah sama Tuhan. Mungkin, Tuhan kamu kejam. Kita masih kembali untuk mengucapkan syukur hari ini. Kita kembali dengan iman kita, dengan tokoh orang Samaria ini yang mungkin kita marah, kita nggak kerja, atau ya sudahlah, bodoh amat, ini hidup ini nggak jelas, nanti gini jalanin aja toh seperti ini. Nah, ini juga kita mau diingatkan kembali, jangan pernah kita meninggalkan atau tidak punya relasi dengan Tuhan. Jangan, kita juga diingatkan, jangan dengan proses kita pandemi ini, kegiatan sudah mulai kembali, kita lupa karena udah sibuk ya. Jujur kita juga semua sibuk nih, kembali ke kegiatan yang awalnya tidak ada, sekarang udah ada semua numpuk, kerjaan, sekolah, semua apapun yang kita lakukan semuanya sibuk. Nah, apakah kita masih punya iman seperti orang Samaria? Kita balik lagi untuk membina relasi kita, karena mungkin ada di saat pandemi ada yang merasa saya makin dekat dengan Tuhan, ada juga saya jauh dengan Tuhan. Nah, itulah yang membawa kita hari ini untuk merenung dan merefleksikan kita ada di mana. Kita diajak kembali supaya relasi kita tidak seperti orang-orang 9 orang kusta tersebut. Nah, yang terakhir, apa yang dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini menarik juga. Kita berbicara tentang iman. Dari tadi kita menemukan dari awal ya, Bapak Ibu, kita temukan bahwa ternyata 10 orang kusta itu sudah menunjukkan ada 2, yaitu pertama yaitu ketaatan mereka, sikapnya, dan imannya, kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka nggak bertanya, mereka lakukan aja gitu kan. Nah, sabda penutup Yesus, apa yang dia katakan? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, peristiwa penyelamatan, artinya peristiwa penyelamatan yang dialami oleh orang Samaria itu adalah peristiwa penyelamatan secara utuh. Karena melalui imannya, penyelamatan bukan secara fisik saja, keseluruhan baik pribadi dan sosialnya. Diana sosial itu Tuhan dan sesama. Nah, relasi dia dengan Tuhan juga baik. Relasi dengan sesama dia juga pergi ke imam besar untuk mendapat surat negatif COVID. Nah, itu dia mendapatkan peristiwa penyelamatan dan dia mengucapkan syukur. Dia mengucapkan pujian. Jadi, dia tidak cuma sampai mujizatnya sembuh, tapi dia pun bersyukur dan mengangkat pujian kepada Tuhan. Itu yang dari tokoh kita mungkin, sebagai kita mungkin dari peristiwa COVID ini membawa kita sampai hari ini. Yang kedua, dia menerima apa? Bapak Ibu, yang dia terima adalah keselamatan kekal. Dia memperoleh bukan hanya sebagai fisiknya yang sembuh, karena mereka kan berjalan. Mereka kan Tuhan Yesus tidak sentuh. Nah, hari ini menarik bahwa Tuhan Yesus tidak menyentuh, Tuhan Yesus tidak memberikan sabda ya udah engkau sembuh. Gitu, saya bilang kasih pegang atau dioles sembuh, tidak, tapi Tuhan Yesus malah suruh mereka pergi ke imam besar. Nah, setelah
dia balik, baru kan Tuhan Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi uniknya bacaan hari ini bahwa Tuhan Yesus itu melakukan penyembuhan itu dengan cara yang pertama, yang tempat saya bilang bahwa Tuhan Yesus itu secara jarak jauh gitu cuma ngomong. Nah, karena ada kaitannya dengan guru yang tadi, master tadi. Nah, master tadi menunjukkan orang-orang kusta ini tidak bertanya tapi melakukan, langsung berjalan walaupun luka-luka mereka masih ada. Mereka jalan untuk ke iman besar itu. Jadi yang dia terima bukan hanya peristiwa penyelamatan secara utuh dalam hidupnya, dalam imannya, tapi dia memperoleh satu lagi adalah keselamatan kekal, yaitu secara penyembuhan, ketahiran dia secara fisik dan sosial. Dia juga dimasukkan dalam persekutuan hidup dengan Allah. Nah, dia dalam kedamaian yang penuh kedamaian di kerajaan Allah, artinya dia pun mengalami damai dan sukacita. Nah, apalagi yang diterima selain peristiwa penyelamatan, keselamatannya kekal, dia memiliki iman. Iman yang mampu membuat dia itu melihat bahwa dia itu disembuhkan oleh Allah. Dia percaya, yang mendorong dia untuk bersyukur dan memuji Allah. Nah, itulah dia memiliki iman yang utuh. Dia menemukan iman yang utuh dalam pemulihan hidup dia. Jadi bukan hanya hidup dia, tapi iman dia pun menjadi utuh. Itu yang dia dapat orang Samaria itu. Apakah sekarang ya Bapak Ibu kita kembali lagi merenung, kita kembali merefleksikan, apakah kita bisa atau kita mau seperti orang Samaria atau kita mau seperti 9 orang kusta tersebut, hanya melihat bahwa saya udah sembuh, ya sudah, itu adalah mujizat buat saya. Ya, itu terjadi penyelamatan hidup dia. Penyelamatan hidup dia utuh karena dia sembuh, dia bisa kembali ke lingkungannya, dia bisa kembali ke komunitasnya, dia bisa kembali bersosialisasi, tapi relasinya dengan Tuhan dan sesama masih menjadi tanda tanya. Nah, itu yang tentang iman. Nah, saya sampai pada kesimpulan dan apa yang kita bahas hari ini. Dari awal saya kaitkan juga dengan kitab Imamat tentang orang kusta, tokoh-tokoh yang kita bahas hari ini, dan kita menemukan bahwa iman dalam arti kita itu bukan cuma percaya, semata-mata kita percaya, ya. Karena kan tadi dari awal ada 2 yang dilakukan dari 10 orang kusta. Sebelum 9 orang pergi, 10 orang kusta aja sudah menunjukkan ketaatannya, sikapnya mereka. Yang kedua sudah menunjukkan iman mereka. Jadi iman bukan hanya mereka percaya, tapi mereka percaya kuasa akan Tuhan Yesus. Jadi kalau iman hanya yang percaya semata saja, itu dia cukup memperoleh penyembuhan fisik saja. Yang penting saya sembuh, luka-luka kusta saya sudah hilang, ya sudah. Nah, iman yang mereka dapat adalah iman, ya udah, saya percaya saja. Saya percaya saya sembuh. Sama, ya udah, saya sudah berobat, saya sudah minum obat antivirus, ya saya sembuh. Ya, udah, saya percaya ya ini karena kuasa Tuhan, karena semua dari Tuhan. Itu iman yang kalau kita hanya percaya. Nah, yang kedua, iman, kita kesimpulan ya Bapak Ibu bahwa iman apa yang kita miliki. Nah, iman yang diresapi oleh kasih ilahi. Seperti apa iman yang diresapi oleh kasih ilahi? Beda kalau iman yang hanya percaya semata ya. Nah, kalau iman yang diresapi oleh kasih ilahi, satu, kita menghargai setiap kebaikan, setiap anugerah Sang Pemberi yang tertinggi. Ingat, orang-orang kusta disuruh ke imam besar bahwa dia bisa sembuh. Dia bisa sembuh tanpa kamu harus jadi dokternya. Jadi mau dilihat bahwa ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih tinggi di atas setiap kebaikan pribadi-pribadi yang lain. Nah, itu kalau iman yang memang kita diresapi oleh kasih ilahi. Yang kedua, yang mampu memaklumkan sukacita kita atas pemberian itu di hadapan semua orang. Jadi kita bisa menjadi saksi. Kita menjadi saksi Kristus karena memang kita sebagai umat Katolik kan kita diutus
untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari diri kita, keluarga, lingkungan, bahkan masyarakat. Nah, itu kalau iman yang memang kita resapi dengan kasih ilahi, bukan iman yang hanya kita, ya udah, saya udah sembuh dengan hanya percaya. Yang ketiga, iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu seperti apa? Ya, iman sempurna itu mengarah kepada hidup seseorang yang seluruhnya itu kepada Tuhan. Ya, kalau iman yang sempurna kepada kuasanya, kepada kemurahan hatinya, kepada belas kasihnya. Jadi kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Itulah iman yang sempurna yang kita miliki. Karena kita tahu yang seorang guru pasti memberi kepada murid-muridnya yang terbaik. Nah, itu kalau kita mengerahkan seluruh hidup kita, mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, yang pertanyaannya, bagaimana iman yang tidak sempurna? Kalau yang tidak sempurna, orang yang memiliki iman yang tidak sempurna itu akan membuat mereka mudah lupa mengucapkan terima kasih. Dia akan lebih sering mengeluh, dia bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Tuhan. Mungkin juga depresi ya. Dan akhirnya apa? Kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Relasinya juga tidak ada. Nah, apakah, kita bertanya kembali, apakah kedua 9 orang kusta tersebut udah memiliki iman yang sempurna? Nah, mungkin Bapak Ibu atau saya yang bisa menjawabnya. Siapa yang memiliki iman yang sempurna? Siapa yang memiliki iman yang tidak sempurna? Nah, kita sendiri, apakah kita hanya memiliki iman yang hanya sebatas saja? Atau kita memiliki iman yang sempurna? Atau iman yang penuh dengan kasih ilahi? Atau iman yang tidak sempurna? Dari Injil Lukas hari ini, dari perjalanan Tuhan Yesus, dari tokoh-tokoh yang ada, hanya 9 ayat, tapi sangat menyentil kita ya, menyentil kehidupan kita, menyentil setiap iman kita, iman seperti apa yang kita miliki. Nah, sekarang sepertinya saya udah selesai untuk intinya apa, untuk pembahasan kita sharingnya. Mungkin Bapak Ibu bisa tambahin apa yang kurang dari saya, atau kita mau sharing nih tentang refleksi dari awal. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik juga dengan pemahaman yang sesuai dengan kemampuan saya. Mungkin kita bisa sharing dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan Bapak Ibu. Pasan gimana? Kita mau sharing atau mungkin ada yang mau ditambahkan dari bacaan Injil Lukas hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Bu Lydia atas pemaparannya, menemukan hidup iman yang utuh dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya, kita sudah diantarkan untuk bagaimana memahami Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini dari kisah-kisahnya. Di sini ada 10 orang yang mengalami penyakit kusta, 9 orang entah kemana, 1 orang yaitu orang Samaria yang bisa kembali untuk mengucap syukur. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi kepada 9 orang yang entah kemana, dan mengapa 1 orang itu juga dijelaskan dia adalah orang Samaria? Apakah ini juga mau mengantar kita semua untuk berefleksi pada sikap dan kehidupan rohani kita di saat-saat sekarang ini? Mari teman-teman, kita berefleksi posisi kita ada di mana sekarang ini, karena ayat ini bukanlah mengisahkan tentang sesuatu yang terjadi ketika di zaman-zaman kehidupan Yesus yang masih hidup, tetapi firman ini pun benar-benar bisa sesuai dengan konteks kehidupan kita sekarang. Mari teman-teman, mungkin bisa kita sharingkan, dan di sini oleh Ibu Lydia sudah juga
bantu dengan butir-butir permenungan. Pak San. Ya, silakan Pak Paulus. Dalam topik kali ini sebenarnya memang topik yang sangat indah ya. Lukas sebenarnya mau menggambarkan, mengungkapkan, menyingkap siapa itu Yesus. Dia menyuruh 10 orang itu untuk kamu menunjukkan kepada imam besar. Karena memang aturannya demikian. Tapi dari sekian banyak, hanya satu yang kembali dan melihat siapa imam besar sesungguhnya. Jadi sebenarnya Lukas di sini mau menggambarkan Yesus itu siapa. Dan pada malam ini saya mau mengucapkan Ibu Lydia top. Ulasannya komplit dan mengungkap juga bagaimana Lukas mau menyibak identitas Yesus sebagai imam besar sesungguhnya. Kenapa orang Samaria itu? Orang Samaria ini berarti dia double marginal. Orang kusta adalah orang marginal yang nggak boleh ikut di dalam kegiatan masyarakat dan dipinggirkan. Karena pada waktu itu memang kusta merupakan penyakit menular yang amat ganas. Sehingga marginal. Semuanya habis dalam kehidupannya. Dan orang Samaria ini bukan hanya orang marginal, tapi dia orang marginal yang orang Samaria yang juga dibenci sama orang Israel. Jadi double marginal yang lebih rendah daripada 9 yang lain. Namun justru orang yang double marginal ini justru dia bisa melihat dengan imannya. Tadi dikatakan sama Ibu Lydia bahwa dia ini yang memperoleh keselamatan, bukan hanya fisik, tapi imannya. Bahwa dia melihat siapa Yesus sesungguhnya. Dan ini dibungkus sama Lukas dengan sangat baik, dan hari ini disajikan oleh Ibu Lydia dengan komplit. Bravo, Bu Lydia. Ya, terima kasih Pak Paulus atas tanggapan dan ulasannya. Mari teman-teman sekalian, Ibu Bapak yang mau sharing. Iya Pak ya, ini kan ada butir perenungan, mungkin kita bisa pilih salah satunya. Kapan terakhir kita menerima mujizat Tuhan, bagaimana perkembangan kita, iman kita, apakah terus bertahan sampai saat ini, iman kita, apalagi dengan kondisi pandemi ya. Sampai saat ini, pandemi kan sebenarnya belum selesai ya, Pak San ya. Bagaimana perkembangan iman kita, apakah masih terus bertahan, apakah malah turun setelah kesibukan kita, itu juga sangat mempengaruhi loh Bapak Ibu. Hilang gitu ya, kalau kesibukan kita. Nah, kesibukan kita masih sempat misalnya, ini masih ada hybrid, ada offline, ada online. Masihkah kita tergoda untuk masuk online seperti itu? Karena kesibukan, itu kan tantangan buat kita juga ya Pak San ya. Iman kita, padahal kan kita seharusnya ke gereja offline, kita kan menerima komuni kudus. Nah, itu kadang juga, yuk kita kembali ke misa offline, kita kembali menerima ekaristi, kita kembali ke perjamuan sama-sama. Nah, itu kita bisa lihat kapan sih kita merasakan mujizat yang kita alami sampai saat ini. Karena saya percaya Bapak Ibu pasti mengalami hal-hal yang dari 2 tahun yang kita alami, pasti semua mengalami perubahan sampai saat ini. Udah kembali beraktivitas, kembali melakukan kegiatan sehari-hari yang sibuknya benar-benar sibuk seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kita bisa sharing dari poin-poin, bisa 1, 2, 3, kita milih yang mana kira-kira bisa kita sharingkan, yang kira-kira kita bisa diteguhkan bersama-sama.
Silakan Bapak Ibu. Silakan, ayo. Sudah dibuka kesempatan untuk kita untuk bersharing. Iya, dari Coba poin-poin kita aja, refleksikan. Pak. Ya, Pak Bambang nih Pak Santoso. oh ya, Pak Bambang. Bagaimana Pak Bambang? Pak Bambang bisa naik turun nggak tadi? Bilangnya katanya naik turun. Internet saya masih kurang bagus. Ya, kalau saya mau berefleksi dengan Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini, bahwa seringkali kita ini tanpa sadar, kita sering lupa ketika kita sudah disembuhkan atau dipulihkan oleh Tuhan, kita lupa mengucapkan terima kasih lah. Malahan kita kadang kalau kita sembuh dari sakit, kadang-kadang kita malah ngomong bahwa karena saya makan obat, karena saya pergi ke Sinseh, saya ke dokter Anu. Dia lupa bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Nah, kadang-kadang kita sering lupa, sehingga kejadiannya seperti 9 orang yang tidak balik ini. 9 orang yang tidak balik ini mungkin berpikiran bahwa ya, aku udah lama sih sakit, sudah waktunya sembuh gitu. Jadi dia merasa bahwa dia sembuh itu karena dirinya sendiri gitu. Atau ya, satu lagi yang saya pikir, ketaatan yang tadi disebut oleh Ibu Lydia saya rasa penting ya. Ketika pada saat Yesus menyuruh ke-10 orang ini untuk menghadap imam-imam, itu satu kenekatan yang luar biasa dan ketaatan yang luar biasa. Pertama pasti ketaatan, kedua kenekatan. Dalam kondisi dia kusta, dia pasti dilarang ke tempat imam-imam yang ada di tempat ibadah atau mungkin di bait Allah. Buktinya dia awalnya kan ada di desa kan, karena dia diasingkan karena penyakitnya menular. 10 orang ini dengan taatnya dia mau menghadap kepada imam-imam dengan resiko dia menulari orang-orang lain yang ada di sekitar itu dan menajiskan tempat suci itu. Hukumannya mati, bukannya sembuh. 10 orang bisa mati. Gitu. Jadi saya pikir ketika pertama kali Yesus ngomong tadi Bu Lydia bahwa itu ketaatan, saya sangat setuju ya. Jadi itu juga refleksi buat kita yang pertama. Refleksi saya yang kedua bahwa kita mesti taat. Kita ingat ya di kitab Raja-Raja itu ketika ada Naaman ingin sembuh, ya, sama dari kusta juga kan. Dia datang ke Israel, ketemu Nabi Elisa. Perintah dari Nabi Elisa itu lebih gampang. Dia suruh nyelup aja di sungai Yordan itu 7 kali aja celup gitu, dan dia pasti sembuh. Itu perintah yang gampang. Itu pun refleksi kita adalah untuk sesuatu yang gampang, itu kadang-kadang kita ngedumel loh. Nah itu refleksi juga buat saya gitu. Ya, untunglah dia Naaman itu diselamatin oleh salah satu orang prajuritnya mungkin ya. Dia dikasih tahu bahwa kalau Nabi Elisa ngasih tahu kamu, ngasih perintah kamu untuk yang sulit-sulit, kamu pasti terima kan? Ini kan gampang. Gitu. Jadi ini refleksi juga. Jadi ke-10 orang yang kusta tadi itu taat sekaligus nekat. Ya, tapi itulah kesembuhan itu bisa didapat dengan cara begitu. Taat dan nekat. Begitu ya. Mereka percaya ya Pak Bambang? Kenapa? Mereka percaya ya. Iya, mereka percaya. Ya. Mereka percaya karena pertama kali aja ketika Yesus lewat, dia sudah ngomong guru. Ya, nah, dia berarti dia mengenali Yesus sebagai seorang healer kan, gitu, seorang guru dan penyembuh, karena dia mau sembuh, gitu. Jadi saya pikir ke sana. Kita ini yang sudah di abad seperti saat ini, kita sudah mengenal Yesus. Tiap hari Rebu ikut KKS ya. Cuman ya, harusnya kita sudah mengenal Yesus itu luar dalam lah, gitu. Setiap hari kita membaca firman-Nya. Dari 10 itu hanya 1 yang mengenali Yesus sesungguhnya. Mereka mengenali Yesus, cuman ya itu tadi
kurang bersyukur. Oke, saya pikir itulah Pak Santoso. Bu Lydia, ya terima kasih. Ya, Ya, Terima kasih, baik. Bambang. Terima kasih Pak Bambang. sama-sama. Ya, silakan teman-teman yang lain. Ada Pak Haji nih, Pak Pak Santoso. Haji, boleh ya, silakan Pak Haji. Bagaimana Pak Haji? Sharing, berbagi dengan kita semua. Pak Haji, ayo dong. Ya, satu hal juga saya tergelitik dengan awal tadi Ibu Lydia udah juga menyampaikan tentang penyembuhan-penyembuhan. Kita juga melihat ketika ada acara doa-doa penyembuhan, banyak umat-umat yang datang untuk mengalami kesembuhan-kesembuhan. Lalu pertanyaannya, setelah mereka mengalami kesembuhan, kalau kita lihat di dalam acara-acara doa-doa penyembuhan itu banyak sekali umat yang datang toh. Tapi ketika setelah itu selesai, setelah orang-orang mengalami kesembuhan, kelanjutnya apa yang mereka lakukan gitu loh. Di dalam satu paroki ada, seumpama kita sebut KRK, Kebangunan Rohani Katolik, di sana ada doa-doa penyembuhan. Begitu ramai di dalam satu gedung, penuh sesak. Setelah itu, minggu selanjutnya, apakah gereja-gereja kita bisa lihat juga penuh seperti itu? Nah, mungkin ini juga cerminan untuk kita semua yang hanya fokus pada kesembuhan-kesembuhan secara fisik saja gitu. Tapi benarkah kita mengalami kesembuhan sesuai dengan judul tema kita, menemukan hidup iman yang utuh, kesembuhan yang utuh begitu. Bukankah kita juga setelah mengalami kesembuhan itu, sesungguhnya kita harus kembali lagi kepada sang imam besar tadi. Apakah kita taat, setia untuk kembali berjumpa dengan Yesus sendiri di dalam perayaan-perayaan Ekaristi setiap hari Minggu? Itu loh. Pasan, Ya. bukan hanya taat saja, Ya. tapi setelah sembuh, mampukah mengenali? Mampukah mengenali ya? Seperti yang satu orang Samaria ini kembali karena imannya, dia mampu mengenali siapakah imam besar sesungguhnya. Seperti yang tadi dikatakan Bu Lydia. Tapi tentunya bukan kita lah ya, pasti. Ya. Orang lain itu tentunya. Oke, ya kalau kita cermati juga di perikop ini, Yesus kan menyuruh ke-10 orang itu, pergilah menghadap imam-imam. Nah, udah percaya Yesus mereka. tidak memberi satu pernyataan yang jelas, tegas, kamu pergi ke imam, nanti kamu akan sembuh. Enggak disebutkan begitu. Tapi justru di sinilah. Ini permainan keindahan dari Lukas. Iya. Dia menulis bahwa memang aturannya di dalam Yahudi harus menunjukkan kepada imam besar. Bahwa ini loh saya sudah sembuh. Nah, ke-10 orang itu mereka taat, mereka percaya, mereka mau percaya. Mereka minta sama guru, dia manggil guru. Ya udah jalan. Tapi dalam kesembuhan itu yang 10 melihat imam besar itu adalah karena aturan, tapi hanya satu orang yang mampu dengan iman sesungguhnya. Siapa imam besarnya ini? Ini keindahannya Lukas. Ya, betul. Ya, secara implisit, secara tidak to the point, tapi dengan mengatakan menghadaplah kepada imam, sebenarnya di situ sudah mengandung makna bahwa engkau sudah sembuh sebenarnya ya. Kamu pergilah gitu. Kamu udah pergilah sembuh. Gitu lah. Tunjukin ke imam besar gitu. Tapi hanya dengan imannya si orang Samaria ini, loh, kok gue sembuh ya? Gitu loh. Nah, yang nyembuhin tuh yang tadi itu orang itu. Nah, dia balik. Ini yang itu bagusnya keindahan dari
Injil Lukas, dan tadi sudah disampaikan sama Ibu Lydia dengan jempolan. Bu Oke. Lydia, jempol. Iya, dan juga menariknya kenapa kita seakan-akan dibawa bahwa relasi itu perlu. Iya ya, maksudnya kita sembuh, kita pergi, kita mengucap syukur, kita tahu, ke-9 orang itu tahu, ya saya tahu, saya orang terpilih, saya umat Katolik, saya beriman kepada Kristus, tapi saya tidak mengenal dia gitu. Jadi dengan adanya tokoh orang Samaria ini membawa nih relasi kita loh, sebenarnya ini loh iman kita lebih mengenal siapa iman kita sebenarnya. Jadi bukan cuma ya udah saya sebagai orang Katolik, saya beriman, saya beragama Katolik, saya punya iman Tuhan Yesus kok, saya percaya. Saya sembuh, saya sembuh. Saya orang terpilih kok, saya udah dibaptis, saya menjadi umat, tapi relasi saya bagaimana gitu. Ya kan kadang kita beriman, kita percaya. Mungkin iya kita tahu, tapi relasi kita ada enggak? Kita mau kembali, kita diucapkan kembali supaya menunjukkan kita ini juga bukan siapa-siapa. Walaupun kita sebagai umat Katolik, kita orang terpilih, tapi toh kita tetap mengucap syukur, kita punya relasi tetap, walaupun orang Samaria itu kan orang yang bukan siapa-siapa. Iya, misalnya orang yang berdosa, orang yang apa, tapi kan menunjukkan satu status identitas ini bahwa kita itu tidak dibeda-bedakan juga sama Tuhan, siapapun kamu gitu, apapun kamu, yuk kita tetap kembali berelasi dengan Tuhan. Walau itulah kita menemukan iman utuh itu di orang Samaria tersebut. Nah, yang 9 juga tetap ada imannya, ya kan? Pasan maksudnya tapi tidak imannya orang Samaria ini lebih dalam, dia melihat siapa Yesus sesungguhnya. Ya. Ini bagusnya relasinya. Relasinya lebih dalam. Menarik. Oke. Ini ada Bu Eti. Ya, silakan Bu Eti, bagaimana bisa sharing Bu Eti? Atau Pak Heri Isa, bagaimana Pak Heri Isa? Bu Eti, silakan Bu Eti, sudah buka. Sudah buka ya. Iya, terima kasih. Habis Bu Eti nanti Pak Heri ya. Ya, paparannya Lydia udah komplit sekali, jadi saya juga merasa tersentuh ya, bahwa sering saya juga kalau sudah doa saya dikabulkan, kadang-kadang saya lupa berterima kasih sama Tuhan. Itu aja Pak Sandi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Eti. Ya. Pak Heri Isa, silakan Pak. Selamat malam semua. Ya. Saya melihat posisi sekarang dalam kehidupan lingkaran-lingkaran dua. Ini ada 2 lingkaran. Ya. Satu lingkaran adalah orang Samaria. Satu lingkaran orang Yahudi, dan yang 9 yang menderita tadi ya. Nah, sekarang kita mau menempatkan diri kita di lingkaran yang mana? Nah, di lingkaran yang 9 itu atau di lingkaran yang satu orang Samaria? Karena Yesus memberi perumpamaan itu selalu ya menjadi suatu iman timbul karena orang yang Samaria itu. Kadang-kadang kita juga lupa bahwa kita tuh sebetulnya ada di dalam lingkaran yang 9 itu. Karena apa? Karena tuh Yesus sudah ada di rumah kita. Dan kita sudah berada di dalam rumahnya Tuhan. Nah, karena kita merasa ada di dalam rumah Tuhan, kita tuh merasa, itu biasalah, Tuhan menolong kita, ya, Tuhan memberi mujizat kepada kita, itu. Nah, itulah menjadi kurangnya bersyukur orang yang sudah percaya dan ada. Tetapi kan orang Samaria itu ada orang yang dikatakan tadi, orang yang di luar lingkaran. Mereka benar-benar mengejar Yesus untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan mujizat. Ketika Marta dan Maria juga didatangi Yesus, tentu ada perkataan Marta,
bahkan menyuruh Yesus, tidakkah engkau tega gitu ya, untuk Maria tidak membantu dia. Dan juga itu, Maria duduk diam. Nah, itu ada dua lingkaran. Kita tuh mau seperti apa? Mau seperti orang yang benar-benar mencari Tuhan, walaupun kita rumah Tuhan tuh ada yang sudah kita datangi. Saya ambil contoh yang paling simpel deh. Seorang Zakaria itu mendapatkan pertobatan ya dengan apa? Dengan melihat, berusaha untuk melihat Yesus hingga ia naik ke pohon ara untuk melihat siapa tuh si Yesus ya. Tapi kan Yesus juga melihat dia. Aku melihat kamu, turunlah. Nah, Yesus tuh baru masuk ke rumahnya Zakaria di dalam lingkaran Yesus. Tapi kan masanya pada saat itu Yesus masuk ke Zakaria. Maaf Pak Heri, ke rumah Sakeus. Kan Zakaria. Oh ya. Aku kadang-kadang ya, maaf. Sakeus itu juga. Sakeus itu adalah orang yang didatangi Yesus ya. Bukan Yesus yang udah ada di rumah dia. Sakeus didatangi Yesus, dia tuh bertobat dan percaya. Dan dia mendapatkan kedamaian semuanya dalam kehidupan dia. Tetapi Marta dan Maria, justru Yesus udah ada di rumah dia. Tetapi dia kadang-kadang nggak merasakan bahwa ada Yesus. Sehingga ada perdialogan yang juga kadang-kadang tidak beriman seperti Marta itu. Dan kita sekarang membaca tentang 10 orang kusta ini yang 9-nya tidak balik. Nah, itu kita posisikan diri kita masing-masing supaya kita juga, kita selalu ingin mencari Tuhan untuk kita juga mendapatkan suatu kesembuhan, ya, untuk kita mendapatkan suatu mujizat dari Tuhan bahwa aku ini sebetulnya orang yang lebih dekat daripada dia, itu yang di luar lingkaran. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Heri atas tambahannya ya, melengkapi. Ya. Boleh tanya satu lagi Pak? Oh ya, Bu Eli, silakan Bu Eli. Selamat malam ya semuanya, bagus ya hari ini ya, tentang 10 orang kusta. Ya. Kalau saya begini Pak, saya punya sharing begini ya. Saya kalau misalnya pas misa, saya punya intensi doa, saya suka ketemu sama lektornya atau ketemu sama pastornya, kadang-kadang tolong ya mau saya didoakan ya, ini ada ujuk-ujuk, ini ada minta kesembuhan apa-apa. Tapi setelah saya misa, kadang-kadang saya maju mundur, apakah saya perlu mengucapkan syukur apa terima kasih ya Romo, apa terima kasih ya Mas apa Dik yang membacakan tadi, terima kasih itu apa kita perlu, apa kita pulang, saya suka lagu-lagu itu, apakah itu beda kontak apa gimana ya Pak ya? Saya sering gitu minta ujuk doa. Terima kasih ya Pak atas jawaban. Baik, terima kasih Bu Eli. Mungkin ada teman-teman lain yang mempunyai pengalaman yang seperti yang dialami Bu Eli ketika kita berdoa. Lalu mungkin juga seperti ke-10 orang ini ya, 9 dan 1 orang Samaria tadi disuruh menghadap ke imam. Apakah di dalam perjalanan itu kita sudah merasakan atau kita percaya dengan iman kita bahwa kita sudah sembuh? Seperti kalau tadi Ibu Eli bilang, ketika saya memohon doa kesembuhan, apakah iman saya mengatakan saya percaya saya akan sembuh? Bagaimana teman-teman, ayo? Silakan, ada yang mau sharing, berbagi pengalaman? Kalau tanggapan saya atas Bu Eli ya, kalau mau terima kasih ya bagus. Tapi seperti tadi kisah ini pada hari ini adalah iman sesungguhnya adalah mengenal bahwa percaya wujud doa itu sudah didengar, diterima sama Yesus,
dan proses. Prosesnya kapan tentu kita tidak tahu, tapi kita percaya. Dan yang mesti kita percaya adalah siapa yang menyembuhkan, mengabulkan doa itu. Bagus kalau lektornya yang ini ngumumin, menyampaikan, bagus. Mas, thank you ya, bagus gitu loh. Tapi yang paling penting adalah Yesus, thank you ya, gitu Bu Eli. Oke, bagaimana Bu Eli atas tanggapan dari Pak Paulus? Mungkin Ya, mendapat pencerahan. terima kasih ya. Jadi udah mantap pokoknya. Ya, kembali lagi saya juga sering mengalami seperti itu ya Bu Eli. Tapi saya ingat pernah saya baca, entah itu di surat Yohanes atau di Yakobus ya. Ketika engkau meminta, yakinlah bahwa engkau telah menerimanya itu. Gitu. Ayat yang tepatnya seperti apa? Tapi intinya, ketika saya meminta, bagaimana saya bisa yakin itu sudah saya terima, walaupun itu nanti belum ada di depan mata saya. Nah ini iman, Pak, misteri iman. Ya. Pak Santoso memang Katolik tulen, lupa ayatnya mana. Katolik tulen ini memang. Ya, tapi itu yang saya lakukan gitu loh. Percaya. Saya merasakan itu juga. Bukan hanya percaya, tapi kita mesti mengenali siapa yang mengabulkan itu. Betul. Nih, Bu Rosita, kok diam-diam Oke. Bu Rosita yang satunya yang baru. Rosita atau Bu Rosita. Ya. Malam ini Bu Lydia membawakan firman-Nya bagus sekali. Ya. Akan Mantap, menguatkan ya, iman kita dalam kepercayaan kita. Itu sungguh-sungguh bagus sekali. Baru kali ini saya ikutkan. Ya. Saya merasakan dapat saya. Ya, itu aja. Kali ikut lagi, Bu. Kita catat ya, Bu Rosita, minggu depan ditunggu. Terima kasih. Oke. Bu Mary ini loh, kok nggak ada suara. Ya nih, Bu Mary. Tadi belum Pak, belum. Belum apaan? Belum makan. Belum ada sharingnya. Dengarkan. Tanggapannya gimana? Ya tanggapannya ya harus tetap beriman lah kepada Kristus. Oh gitu. Ada Bu Ayu? Ya, ada Ibu Ayu. Selamat malam, Bu Ayu. Bu Ayu. Tadi Bu Galak kemana ya? Oke, itu yang saya sampaikan tadi sudah mendapat koreksi dari Pak Bambang. Ternyata ada di Markus 11 ayat 24. Ya. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Wah. Ini namanya Katolik. Itu. Terima kasih Pak Bambang. Ini yang selalu saya ingat-ingat ini. Markus berapa? Ayatnya berapa? Markus berapa? 11. Markus 11 ayat 24. Itu ada di chat Zoom, Ibu Eli. Terima kasih Pak Bambang. Bu Rosita satunya lagi gimana ini? Yang di pantai. Iya, Bu Ketua kan harus menutup buat kita. Ya nih, sebagai pamungkas ya. Iya, jadi dari Bu Serta menunggu semua, nanti dia closing. Oke. Menilai bagaimana ini Bu Lydia perdananya. Ya, terima kasih sudah
sudah membawakan gokil dengan bagus ya. Dipuji Paulus, jarang-jarang dipuji Paulus loh. Ya kan, Paulus? Gitu. Ya memang Injil tentang orang kusta ini luar biasa sih. Menginspirasi kita. Kita mau jadi seperti yang mana gitu. Ya kan? Waktu kita sakit, kita merintih-rintih, minta tolong Tuhan. Terus setelah itu lupa, seperti tadi Bu Eti bilang. Banyak seperti itu kan ya. Tapi saya merasa benar. Kalau kita dengan iman, ya, itu Tuhan tuh hadir. Saya berapa kali kan saya sharing di sini kan. Saya pernah sekali tangan saya tidak bisa diangkat. Terus saya selalu mikir, waduh, saya mesti ke dokter mana ya? Ke dokter saraf, ke dokter tulang, atau ke internis gitu kan. Saya stres tuh kalau mikirin mau mesti ke dokter. Dan orang rumah selalu bilang, lu kolesterol lu, hati-hati stroke gitu kan. Ngomongnya selalu kayak gitu kan, bikin saya tambah stres. Saya ke gereja pagi-pagi. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya mesti ke dokter mana nih Tuhan? Internis, tulang, atau syaraf gitu kan. Yang mana gitu, biar tokcer maksud saya. Saya berdoa sih, tapi suatu hari nggak ada jawaban terus, dan saya tidak ada kerinduan untuk ke dokter gitu. Saya tetap aja dengan sakitnya saya itu, saya pijet lah gitu loh. Yang pokoknya yang tidak ke dokter gitu. Sampai suatu hari di gereja kita Yakobus kan ada gambar kerahiman ya, kerahiman Tuhan gitu ya di sebelah kanan. Saya lewat kayak ada sesuatu menarik saya ke situ. Saya angkat tangan saya yang sakit itu. Sakit sih. Saya pegang itu gambar kerahiman. Saya bilang, tiba-tiba saya dapat suara. Ini kan tabib di atas segala tabib. Kenapa saya mikirnya ke dokter internis, dokter saraf, dokter tulang? Ini tabib di atas segala tabib. Saya pegang tangan saya angkat. Ini true story loh. Dan Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib. Iya, saya minta maaf. Saya nyarinya ke dokter ini, dokter itu. Engkau tabib di atas segala tabib. Sembuhkan tangan saya ya Tuhan. Engkau tabib di atas segala tabib. Saya keluar nih. Saya keluar ke tempat Rosario. Ya, saya Rosario di situ. Benar-benar tiba-tiba ada sesuatu yang panas yang saya rasakan di tangan saya, panas sekali kayak orang kepanasan gitu. Padahal itu pagi. Terus saya pulang belum sembuh tuh, cuma panas ya kan, masih tidak bisa diangkat. Kalau dokter bilang pasti frozen shoulder gitu ya, dan disuruh ini macam-macam. Saya udah tahu dah. Karena saya punya sahabat yang bilang saya seperti itu, suruh berenang lah ini. Pokoknya saya males sekali ke dokter. Saya pulang, saya panggil tukang pijit saya. Tahu nggak, puji Tuhan saya sembuh total sampai hari ini. Itu saya alami benar. Dan bahwa Tuhan tuh hadir kalau kita tuh benar-benar beriman. Saya salah berdoa, kadang kita salah berdoa. Kita minta ini, minta itu, di depan kita tuh Tuhan segala tabib di atas segala tabib. Saya sering alami itu diri saya ya. Dan saya juga sering alami mendampingi orang berobat itu, iman itu benar-benar menyelamatkan dia. Benar. Tapi setelah itu orangnya balik tidak ke Tuhan, itu pribadi masing-masing ya. Tapi saat itu benar saya merasakan sekali orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Tapi saya tidak tahu selanjutnya. Tetap balik seperti orang kusta yang 1 orang itu atau 9 orang itu kan kita tidak bisa memonitor lagi. Kalau saya pribadi, saya benar-benar bersyukurnya dengan cara saya memberikan diri saya untuk Tuhan. Tuhan, ini aku. Pakailah sesuai kehendak-Mu. Apa yang saya dapat lakukan dengan segala keterbatasan saya. Saya berusaha seperti 1 orang itu. Tapi saya tidak setiap hari bersyukur saya sembuh gini, tidak. Saya memberikan diri saya untuk Tuhan, untuk menolong sesama saya. Itu syukur saya kepada Tuhan. Itu aja sih, Bapak Ibu, sharingnya saya. Terima kasih. Memang
percayalah Tuhan kita hidup. Percayalah, iman itu memang luar biasa. Ya, tapi juga di sini kalau kita mengalami sakit, bukan berarti orang itu tidak beriman ya. Kadang itu juga kehadiran Tuhan pun ada ketika dia sakitnya tidak sembuh. Tetapi seperti tadi dikatakan, kesembuhan Tuhan itu satu paket. Bukan hanya fisik, tapi rohani kita, jiwa kita disembuhkan juga bisa. Sakitnya tidak sembuh, jiwa kita sembuh. Itu misteri Tuhan. Jadi jangan putus asa kalau sampai sekarang penyakit tidak sembuh, bukan berarti Tuhan tidak hadir. Itu yang saya alami. Gitu loh Bapak Ibu. Tetaplah berpegang sama Tuhan. Luar biasa ya Pak Santoso. Ya. Terima kasih Bu Rosita. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Ya. Akhirnya waktu juga yang akan memisahkan kita. Sekarang sudah pukul 9 kurang 4 menit. Kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terutama kepada Ibu Lydia yang sudah membawa materi gokil pada malam hari ini. Juga Ibu Bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kita tunggu kehadirannya kembali di hari Rabu yang akan datang dengan dalam acara bekal belajar kisah Allah di waktu yang sama dengan link yang sama juga. Akhirnya kita tutup pertemuan kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Maria Inga. Silakan Ibu Maria. Baik, marilah kita berdoa bersama. Kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kiranya Bapa Engkau telah mengumpulkan kami dalam Zoom meeting malam ini untuk mendengarkan pemaparan dari sahabat kami, Ibu Lydia Leo. Kami tahu betapa besar kasih-Mu pada kami, sehingga apapun yang disampaikan oleh beliau dapat kami terima dan kami resapkan sebagai renungan kami dalam sepanjang hari ini. Kiranya Bapa, waktu ini juga kami harus berpisah dengan Ibu Lydia dan teman-teman KKS semuanya, juga Bu Rosita dan semua pengurus dari KKS. Kami berterima kasih karena pada hari ini kami bisa mendengarkan mengenai pengajaran dari Ibu Lydia, sehingga apapun yang disampaikan semoga menjadi pengajaran untuk kami, untuk kehidupan kami selanjutnya. Bagaimana kami berterima kasih sebagai orang kusta yang disembuhkan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami ucapkan, biarlah kuasa-Mu memenuhi kami pada malam hari ini, sehingga esok kami bisa bangun dengan kesehatan yang prima, dan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari dengan baik. Semua doa yang belum sempurna ini kami sampaikan melalui Yesus penebus Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih Bapa. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Maria Inga. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Bu Lydia, terima kasih Bu Lydia. Terima kasih.